Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai etika bisnis. Adapun kelompoknya yaitu saya sendiri Diki Lamsa, yang kedua ada Tiar Paharijal, lalu ada Rinto Arif Nugroho, dan ada Rizky Yuda Permana Rosadi. Lalu ada teori etika. Teori etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya. Etika adalah refleksi kritis dan rasional mengenai yang pertama ada nilai dan norma, yang kedua masalah-masalah kehidupan manusia berdasarkan nilai dan norma. Menurut Aziz 2013 terdapat beberapa teori etika barat antara lain. Yang pertama teori deontologis, yang kedua teori teleologis, yang ketiga teori egoisme etis, yang keempat teori utilitarian, yang kelima stoisme, yang keenam evolusionisme, dan yang ketujuh teori teonom. Etika profesi. Profesi adalah pekerjaan yang memiliki karakteristik tertentu, lazimnya pengetahuan khusus dan memiliki status dan prestis dari masyarakat. Profesionalisme merupakan suatu tingkah laku, suatu tujuan atau suatu rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu profesi. Ciri-ciri profesi: yang pertama adanya keahlian dan keterampilan khusus, yang kedua adanya komitmen moral yang tinggi, yang ketiga orang yang profesional adalah orang yang hidup dari profesinya, yang keempat pengabdian kepada masyarakat, dan yang kelima ada izin khusus untuk menjalankan profesi tersebut. Prinsip etika pun dibagi menjadi 4. Yang pertama ada profesi prinsip tanggung jawab, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip otonomi, dan yang terakhir yang keempat prinsip integritas moral. Ada yang pertama keuntungan dan tujuan sebagai prinsip-prinsip etika bisnis. Keuntungan dan tujuan sebagai prinsip-prinsip etika bisnis dimaksudkan untuk memungkinkan perusahaan bertahan dalam bisnis dan dituntut untuk profesional dalam persaingan bisnis dengan menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik, seperti prinsip otonomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, dan berintegritas moral untuk perusahaan mendapat keuntungan dan tujuannya. Yang kedua, kewajiban karyawan dan perusahaan. Kewajiban karyawan yang baik menekankan pada 3 kewajiban, yaitu kewajiban ketaatan, konfidensialitas, dan kewajiban loyalitas yang menekankan karyawan perusahaan. Tetapi tidak hanya karyawan saja yang memiliki kewajiban, perusahaan juga memiliki kewajiban terhadap karyawannya. Di antaranya kewajiban memberikan gaji yang adil, tidak boleh memberhentikan karyawan semena-mena, tidak boleh mempraktekkan diskriminasi, dan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya. Dengan begitu, baik karyawan maupun perusahaan dapat saling mengetahui apakah kewajiban masing-masing. Yang ketiga, masalah etis seputar konsumen dan periklanan. Masalah etis pada konsumen seringkali dihadapkan oleh produsen, terutama bagaimana memperlakukan produsen dengan baik maupun bisa diperlakukan dengan baik oleh produsen. Masalah konsumen menjadi Baik, perkenalkan nama saya Tiar Paharijal dengan NIM 027. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi telah disampaikan oleh Diki. Kita masuk ke slide 4. Di sini mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dan kepedulian terhadap isu lingkungan. Artinya di sini tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan diri itu sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan bentuk baru dari misi di mana perusahaan beroperasi dengan menjalankan program berupa pemberdayaan masyarakat, bantuan fasilitas sarana dan prasarana, serta pelestarian lingkungan hidup. Lalu di sini ada liberalisme dan sosialisme sebagai perjuangan moral, di mana sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Liberalisme adalah sebuah pandangan filsafat politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan dari yang diperintah dan persamaan di hadapan hukum. Lalu kita ke kasus 1 di sini mengenai
seorang driver ojol ya menerobos palang pintu kereta api lalu tewas. Di sini etika norma mengenai pelanggaran hukum dalam berlalu lintas. Nah, dalam video tersebut menunjukkan seorang pengendara motor mengenakan jaket ojol ya, bisa kita bilang sebagai pengendara ojol, menerobos palang pintu kereta api 2 menit setelah kereta pertama melintas tanpa menyadari akan ada kereta lagi yang akan melintas lagi. Jadi dia memutuskan untuk menerobos dan tabrakan dengan kereta yang melintas pun tak lagi bisa dihindari, sehingga korban langsung meninggal dunia di tempat. Ya, padahal di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalur sudah dijelaskan bahwa ketika palang pintu tertutup dan sirenenya masih berbunyi, pengendara tidak boleh menerobos palang pintu kereta api karena dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda maksimal 750.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinta Arif Nugroho dengan NIM 51121919043. Di sini saya akan membahas kasus 2. Dalam video tersebut menunjukkan aksi arogansi sebuah mobil yang menerobos jalan satu arah, di mana hal itu sangat bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, yaitu tentang peraturan lalu lintas yang tidak membolehkan pengendara untuk melawan arus lalu lintas. Selanjutnya kasus ketiga. Dalam video tersebut terdapat seorang komandan TNI menegur sebuah pabrik susu yang membuang limbah sembarangan dengan menambah saluran pembuangan limbah ilegal menjadi 2 titik, melanggar kebijakan dan aturan yang disepakati sebelumnya. Dalam kasus ini menunjukkan perusahaan yang tidak bertanggung jawab atas limbah perusahaan dan ketidakpedulian akan lingkungan. Ajis 2013, pelaku usaha atau pihak perusahaan harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan berbuat baik yang terbaik dalam segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Dalam video ini bisa menjadi contoh pelajaran bagi perusahaan lain untuk tidak melakukan hal tersebut yang dapat merugikan banyak pihak. Perusahaan sebaiknya menerapkan CSR lebih tanggap, memperhatikan pembuangan limbah yang tidak merugikan warga sekitar dan pihak lain yang dirugikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Yuda Permana Rosadi dengan NIM 51121911049. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari kelompok kami, yaitu kasus 4 yang berjudul dengan insiden tabrak lari pemotor mengalami luka berat serius di kepalanya. Kejadian ini terjadi di Desa Kedungdawa, Kecamatan Gabus Indramayu, Jawa Barat. Sebagai manusia, di mana sih hati kita ketika kita melakukan kesalahan atau setelah melakukan menyakiti orang lain, lalu kita kabur tanpa bertanggung jawab apapun. Setidaknya dalam manusia itu harusnya punya hati nurani untuk minimal berbalik arah dan menolong. Apalagi ini seorang ibu-ibu yang tertabrak dengan sangat keras seperti dalam cuplikan video tersebut. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas tabrak lari menyebutkan bahwa tabrak lari itu merupakan perbuatan yang masuk ke dalam pasal kejahatan. Secara hukum, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pasal 312. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan setelah pemaparan video kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.